Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Tata Hobbies Vlogger. Nah, oke, kali ini saya akan membahas masalah o-ring ya, atau ciri-ciri o-ring Ninja 2 tak yang sudah sobek atau rusak dan dampaknya ya. Nanti saya kasih contoh videonya ya. Ini menyikapi pertanyaan yang masuk ke WA dari bosku yang dari Bandung ya. Kemarin bos Jajang, motornya itu pas dibawa ke Lembang itu mengalami trouble ya. Motornya tuh sampai berhenti dan dari radiatornya itu menyembur air radiator ya. Nah, ini saya akan bahas ya kali ini untuk Bos Jajang dari Bandung ya. Jadi kalau misalkan belum tahu ya yang namanya o-ring ya. Ini saya jelaskan dulu masalah per-o-ringannya ya. Jadi o-ring yang menyebabkan kompresi bocor ya dan ngebuat air radiator itu naik. Nah, ini o-ring-o-ring yang ini ya. Nah, ini kan nggak ada nih. Nah, ini yang nggak ada karetnya, nggak ada o-ringnya nih, dua ya. Ya, o-ring yang kecil dan yang paling besar. Mungkin yang ini bisa dicopot ya. Nah, ini perlu teman-teman ketahui ya. Kalau misalkan teman-teman membuka boring ya, ataupun membuka head aja untuk sekedar membersihkan, itu mau nggak mau harus membeli o-ring atau mengganti o-ringnya lagi ya. Jadi tidak boleh dipakai berulang-ulang. Jadi kalau misalkan udah cuman buka head aja gitu bersihin, terus misalkan ininya nempel nih o-ringnya ya, nggak melar, terus dimasukin lagi si headnya, itu nggak boleh ya. Jadi saya rekomendasikan itu wajib diganti ya si o-ringnya setiap mengganti setiap membuka boring ya atau head. Sebentar saya cari pisau dulu untuk buka o-ring yang ini ya. Nah, oke, udah berhasil saya buka ya. Nih ya. Nah, ini o-ring ya. Jadi ini udah bentuknya itu udah nggak sesuai standar lah. Ini udah kendor ya, udah kendor dan udah rapuh tuh ya. Ini teman-teman ya kalau misalkan membeli o-ring eh, mau lokal ataupun ori, sekali pakai ya. Kalau misalkan udah dibuka biarpun baru sebulan gitu ya, mau nggak mau harus dibuang ya, jangan dipakai ulang. Saya tidak rekomendasikan, katanya yang oranye lebih awet, tetap aja lah melar. Ini kan bahannya cuman silikon ya. Jadi nanti takutnya motor terjadi panas yang berlebih, nanti sobek, kompresi keluar, akhirnya air radiatornya naik ya. Kalau untuk ciri-cirinya teman-teman nanti saya kasih videonya ya. Mungkin sekarang dikasih videonya. Jadi teman-teman bisa menyimak biar tahu kalau misalkan kompresinya bocor atau o-ringnya itu sobek ataupun getas ya atau robek, nanti teman-teman bisa mengetahui dengan cara seperti yang saya tunjukkan ya. Ini ada video kiriman dari Bos Jajang ya, bisa teman-teman simak supaya tahu ketika motornya dingin seperti apa dan dilihat dari radiatornya seperti apa, terus nanti ketika dipakai jalan jarak jauh dan mesin motor panas seperti apa. Oke, silakan disimak ya teman-teman. Nah, ini motor Bos Jajang ya. Video ini dari Bos Jajang juga yang dari Bandung. Kemarin sempat tanya-tanya ke saya. Jadi seperti ini nih guys, sirkulasinya ya. Jadi dia itu kayak air mendidih ya, tidak berputar. Ini harusnya udah mulai berputar, ada sirkulasi. Nah, terlihat ya seperti itu ya. Tuh ya, kayak air mendidih. Jadi malah nyembur, bukannya berputar. Harusnya itu berputar ya, dan tidak bergelembung. Nah, itu ciri yang seal o-ringnya sehat. Nah, ini udah jelas banget nih. Setiap digas ada nyembur, digas ada nyembur. Nah, itu berarti tanda-tandanya o-ringnya bermasalah guys. Harus diganti. Dan ini video selanjutnya ya. Nah, ini motor sampai parah banget, sampai keluar ya dari radiator tuh ya. Dan panas ya, airnya sangat berbahaya itu ya, jangan sampai kena kulit. Nah, ini ketika motor dibawa agak jarak jauh nih ya. Nah, itu tadi ya videonya, teman-teman udah menyimak ya. Jadi seperti apa
hasil dari rusaknya seal o-ring. Jadi kalau ditanya ini hal sepele ya, tapi kalau ditanya efeknya itu sangat sangat merugikan ya. Sangat merugikan, terus juga bisa bikin keluar banyak duit ya. Masalahnya kalau misalkan sampai masuk ke ruang bakar ya, masih mending kalau misalkan si sobeknya itu kecil ya. Jadi tidak masuk ke sini ya si air. Jadi kalau misalkan rembesnya itu sangat kecil ya, segede rambut mungkin paling ketiup ya, paling paling kayak video yang Bos Jajang kirim ya, seperti tadi ya. Kejadiannya seperti itu kalau misalkan kompresinya bocor keluar ya. Kalau misalkan lebih gede lagi yang sobeknya atau yang lubangnya robeknya lebih parah lagi, itu bisa masuk ke ruang bakar. Nah, itu bisa mengakibatkan nanti stang seher juga kena ya, karena terendam air, terus juga motor pasti susah hidup ya. Terus nanti oli mesin akan kecampur sama apa istilahnya itu sama air radiator ya. Itu jadi air radiator itu bisa bisa dua ya, bisa dua kemungkinan. Yang satu dari o-ring yang udah terlalu parah ya, nanti itu bisa masuk juga ke bak mesin atau ke tempat kontrol oli mesin ya yang ada kacanya bening yang deket engkolan. Nah itu nanti akan terlihat putih ya si olinya kayak susu ya. Kalau misalkan warna olinya seperti Federal Oil merah, itu kalau kecampur air radiator biasanya seperti warna susu stroberi ya. Jadi agak pink gitu warna apa istilahnya warna oli mesinnya. Kalau misalkan hijau kayak enduro itu biasanya mirip-mirip apa ya? Mirip-mirip susu agak ke hijau-hijauan. Kalau misalkan oli mesin yang warnanya biasa ya, tidak berwarna, itu akan putih seperti susu ya. Nah, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama dari apa? O-ring ya, dari o-ring yang udah sobeknya gede. Nah, misalkan o-ringnya yang ini nih, biasanya yang kecil. Nah, kalau misalkan robek ya, nah di bagian sini. Nah, nanti ini kan air radiator nih, keisi air radiator. Nah, kalau misalkan yang ini yang sobek ya, yang kecil, itu bisa masuk ke ruang bakar. Apalagi kalau gede ya. Nah, kalau misalkan yang ini, yang paling besar, itu biasanya masuknya nanti ke apa? Menguap ke radiator ya. Air radiator seperti Bos Jajang itu ya. Tadi Bang yang video tadi itu. Jadi keluar nyembur ya. Nah, itu terus juga dari seal water pump. Kalau masalah oli bak oli bak mesin tercampur dengan air radiator itu bisa dari seal water pump ataupun dari o-ring. Tapi untuk membedakannya ya, kalian bisa disimak untuk yang dari o-ring itu seperti tadi ya, itu dari o-ring yang bocor atau sobek atau robek atau getas ya. Nah, seperti tadi yang Bos Jajang ya, seperti itu ciri-cirinya. Tapi kalau misalkan air radiatornya normal gitu ya. Kalau normalnya itu kan air radiator itu berbuih seperti tornado ya. Ya, jadi tidak menyembur seperti yang Bos Jajang ya yang tadi videonya. Jadi muter ya, sirkulasinya muter. Nah, itu normal. Tapi kalau misalkan ada permasalahan di bagian bak mesin, tetap ada kayak kecampur air, itu kemungkinannya dari seal water pump ya. Water pumpnya yang kena itu sealnya ya. Jadi tidak menyebabkan kompresi bocor seperti yang Bos Jajang tadi ya. Cuman tetap air masuk gitu ya. Nah, terus gejala yang diakibatkan ya selain air radiatornya itu naik ya, itu juga akan menyebabkan perubahan suhu motor yang drastis ya. Jadi bikin motor itu cepat panas ya. Terus kedua ngempos, tenaganya kurang ya jelas. Dan bisa bikin ngejim juga ya kalau misalkan kecepatannya terlalu tinggi atau tidak tercek. Udah ngempos gitu ya, dipaksain karena ruang bakar kecampur air makin parah, akhirnya ngejim juga. Nah, itu rugi banget ya. Beli blok mesin itu sekarang mahal banget. Udah nyampe 2,5 lebih ya, tergantung pelapaknya. Jadi harus hati-hati. Kalian juga mungkin sekarang yang nonton video ini dicek aja ya, siapa tahu o-ringnya kena. Dan kasusnya sama seperti Bos Jajang ya, dicek aja, tinggal dibuka aja air radiatornya ya. Radiatornya, tutup radiatornya dibuka, terus dilihat
apakah sirkulasinya itu muter ya atau naik gitu ya, nyembur. Kalau kata orang Sunda mah bubuluk bukan ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Itu harusnya itu muter ya, kayak tornado atau angin puyuh. Harusnya muter seperti itu. Nah, itu sirkulasi yang sehat atau ciri-ciri seal o-ring yang masih sehat. Nah, untuk penjelasannya mungkin cukup ya. Singkat saja. Ini juga untuk membahas bos Jajang ya. Nanti kalau misalkan belum tahu dan semoga juga kasusnya terbantu ya. Karena saya cuma dikasih video ya kemarin 80% lah saya yakin o-ringnya kena ya untuk bos Jajang. Semoga terbantu ya dengan video ini dan penjelasan saya kemarin ya. Mungkin untuk penjelasannya cukup sekian. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, kalian boleh komen ataupun mau sharing, minta WA boleh. Jangan lupa dukungan like, komen, dan subscribe-nya ya. Supaya tidak ketinggalan masalah pemberitaan atau tips motor 2 tak lainnya dari saya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.